92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Baik, pendengar MNC Trijaya FM 92,4, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam spesial talk show di program Gerakan Membangun Kota Kendari yang dipersembahkan oleh Radio MNC Trijaya FM bekerjasama dengan pemerintah Kota Kendari. Ya baik, pendengar MNC Trijaya FM, setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi ini, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Nah, sebentar kita akan membahasnya, pendengar, tentunya dengan narasumber yang sudah kami terhubung. Ada Bapak Mudar Alimin, SPD, MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kendari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kabid, Pak Mudar Alimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendrik. Ya, sehat sekali Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, saya Hengki Iriawan dari MNC Trijaya FM akan memandu kegiatan ini. Dan untuk Anda pendengar MNC dimanapun saat ini Anda berada, tetap stay tune di sini. Nanti Anda bisa berinteraksi juga lewat WhatsApp 0812 11779240. Dan iya, kita akan membahas tentang temanya yang kita angkat hari ini mengenai persiapan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Wah, ini dari judulnya aja ini kita sudah terbayang nih bagaimana sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oke, kita silakan Pak Mudar Alimin. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan tentang persiapan menghadapi asesmen nasional dulu, kita membahasnya. Baik, terima kasih Mas Yogi, pemirsa MNC Trijaya. Jadi persiapan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer yang akan digelar insya Allah kalau tidak berubah jadwal oleh kementerian, itu untuk jenjang SMP itu akan kita adakan di bulan September tanggal 27, dan jenjang sekolah dasar itu asesmen nasional berbasis komputernya akan digelar di bulan Oktober tanggal 27. Nah, hal-hal persiapan yang kita sudah laksanakan berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi asesmen itu, yang pertama kita sudah sosialisasi ke satuan pendidikan, ke semua jenjang baik SD maupun SMP terkait dengan pelaksanaan asesmen ini. Kami juga sudah sosialisasikan berkaitan dengan bentuk bentuk pelaksanaannya seperti apa, kemudian metodenya bagaimana, kemudian juga konten asesmennya itu seperti apa, kita juga sudah sosialisasikan. Kita juga sudah mengumpulkan semua guru-guru berkaitan dengan persiapan itu. Kepala sekolahnya juga kami sudah melakukan pembekalan. Bulan kemarin kita sudah lakukan pembekalan untuk jenjang SMP dan jenjang SD, baru minggu kemarin jenjang SD untuk guru kelas 5-nya. Ya, betul. Ya, sebagai masyarakat awam Pak, ini yang jadi tanda tanya itu asesmen itu sebenarnya apa itu Pak? Jadi asesmen ini adalah kegiatan penilaian untuk mengukur indikator kualitas pendidikan di satu daerah, kabupaten atau provinsi, atau di satuan pendidikan. Jadi dia tidak berpengaruh secara langsung kepada siswa peserta didik, tetapi dia merupakan satu gambaran tentang bagaimana mutu kualitas pendidikan di daerah itu, seperti itu. Ya, selain guru nanti yang dilibatkan dalam asesmen ini, apakah murid juga Pak akan dijadikan indikator? Iya, betul sekali. Jadi murid itu satu peserta didik itu merupakan inti dari pelaksanaan asesmen ini sebenarnya. Di samping guru juga akan dilakukan asesmen untuk survei lingkungan belajar. Kalau siswanya itu adalah di asesmen tentang berkaitan pengetahuan literasi dengan kemampuan numerasinya. Iya. Nah, seperti itu. Ini kan berbasis komputer. Apakah nanti setiap sekolah atau setiap guru nanti wajib
untuk mengaksesnya, Pak, lewat aplikasi mungkin? Ya, jadi betul sekali. Pelaksanaan ini tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Ya. Ini asesmen ini berbasis komputer juga, hanya saja siswa yang disasar tidak semua siswa satuan pendidikan itu. Jadi dia hanya untuk SD itu sekitar 35 orang, dan SMP 40 orang yang disampel untuk mengikuti asesmen ini. Dan dia secara online, secara berbasis komputer. Jadi memang persyaratan harus ada sarana infrastruktur seperti laptop ataupun komputer yang terhubung dengan akses internet. Baik, Pak Mudar Alimin, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana pendengar MNC Trijaya FM. Anda masih berada di Special Talk dalam program Gerakan Membangun Kota Kendari bersama Dinas Pendidikan Kota Kendari. Ku dengar kembali suaranya, berkali-kali membuatku malu. Ku rasakan lagi-lagi tatapnya, seakan-akan hatiku tersipu. Salahkah tingkahku yang mungkin keliru mengartikan tanda-tanda rayunya? Tiba-tiba dia bawa bahagia, lama tak terasa bisa begini. Bisa juga dia bawa bahaya jika hanya sementara. Hati-hati cinta kembali. Lama ku menanti, jaga-jaga hati tak tersakiti. Lagi-lagi cinta datang dan berlari-lari kecil di hati. Salahkah tingkahku yang mungkin keliru mengartikan tanda-tanda rayunya? Tiba-tiba dia bawa bahagia, lama tak terasa bisa begini. Bisa juga dia bawa bahaya jika hanya sementara. Hati-hati cinta. Oh, biarlah waktu yang tentukan, getar cinta akan bertahan. Apa mungkin oh selamanya? Ku tunggu hingga saatnya tiba. Tiba-tiba dia bawa bahagia, lama tak terasa bisa begini. Bisa juga dia bawa bahaya jika hanya sementara. Hati-hati cinta. Bawa bahagia, lama tak terasa bisa begini. Bisa juga dia bawa bahaya jika hanya sementara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati cinta. 92.4 FM, MNC Trijaya Kendari.
Ya baik, pendengar MNC Trijaya FM dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama MNC Trijaya, saya Heki Iriawan, hostnya, dan ada narasumber kita, Bapak Mudara Alimin, SPD MSI, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Kendari. Kita akan kembali lanjut dalam persiapan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer dan pembelajaran di masa pandemi. Nah, tadi Bapak Mudar sudah menyampaikan tentang tata cara atau apa saja yang akan dilakukan dengan asesmen nanti. Nah, tentunya tadi Pak sudah dibahas ini tentang kesiapan yang harus dipersiapkan tentunya oleh sekolah-sekolah. Apakah sudah memadai semua Pak sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari ini Pak untuk menjalankan asesmen nasional nanti yang berbasis komputer dan teknologi? Kalau memadai, belum semua memadai, karena berbicara asesmen berbasis komputer ini kan berarti harus tersedia infrastruktur, sarana prasarananya. Nah, sekolah kita di Kota Kendari, SD kurang lebih ada 106 negeri ditambah 20 swasta, jadi 126. Kemudian SMP juga itu ada kurang lebih 41 yang terdiri dari 23 sekolah negeri dan 18 sekolah swasta, jadi 41 semua. Itu tidak semua memiliki itu, sehingga kita kategorikan ada 3 kategori. Yang pertama ada kategori yang akan melaksanakan secara mandiri dan ditumpangi. Mandiri ditumpangi ini berarti akan ada sekolah-sekolah lain yang akan bergabung di sekolah tersebut. Nah, yang tidak mempunyai fasilitas itu bergabung. Dan ada sekolah yang mandiri hanya untuk dirinya saja, dan ada sekolah yang kategori yang menumpang. Ya, sekolah yang kategori menumpang inilah yang sekolah yang tidak mempunyai sarana prasarana berkaitan dengan persiapan ujian online-nya. Jadi persiapan untuk asesmen ini berkaitan juga nanti dengan untuk ujian nasional. Jadi kalau sekolah yang tidak mempunyai fasilitas, dia memungkinkan untuk bergabung dengan sekolah terdekat yang memiliki. Ya, betul sekali. Jadi kita akan mencarikan sekolah-sekolah yang terdekat di sekitarnya yang memiliki sarana, jadi akan bergabung situ. Jadi kita SD dengan SMP tidak ada masalah. Jadi kita misalnya ada SD yang bergabung di SMP, kemudian ada juga mungkin SMP yang bergabung dengan SD di satu wilayah itu yang mana sekolah yang mempunyai sarana, maka dia akan menampung sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana. Masalahnya semua sekolah ini harus mengikuti asesmen itu. Sehingga kalau sekolah yang tidak punya fasilitas, maka akan difasilitasi oleh sekolah yang mempunyai fasilitas itu. Ya. Oke, sejauh mana Pak tingkat partisipasi dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari? Ya, sampai sejauh ini sudah semua melapor, kita sudah siap semua. Maka kita sudah lakukan kemarin simulasi beberapa SD. Baik itu simulasi yang terpusat oleh kementerian maupun yang simulasi mandiri oleh sekolah-sekolah itu sudah. Kemudian anak-anaknya juga, siswanya juga sudah diberi pembekalan berkaitan dengan persiapan untuk asesmen, karena kan belajar di masa pandemi ini rata-rata anak itu belajarnya daring, gitu kan? Benar. Sementara soal-soal asesmen ini adalah soal-soal yang berpikir tingkat tinggi. Jadi dia bukan cuma sekedar penguasaan konsep, tapi bagaimana konsep itu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itulah soal-soal seperti itu. Sehingga membutuhkan penjelasan, membutuhkan nalar yang betul-betul baik, sehingga dia bisa nanti punya bekal ketika akan mengikuti asesmen ini. Sehingga kemarin juga kami sudah diskusikan hal ini dengan pimpinan, kemudian dengan kepala sekolah berkaitan dengan apakah ada kemungkinan bahwa anak-anak ini akan dikarantina untuk dilakukan pembelajaran berkaitan, karena di satu sisi ini hanya 35 orang yang dalam satu sekolah. 35 orang untuk keseluruhan sekolah ya? Satu sekolah 35 orang. 35 orang untuk satu sekolah yang untuk melakukan ini asesmen. Untuk mengikuti itu. Jadi kalau misalnya siswa di kelas 5 misalnya ada 100 orang, maka dari 100 orang itu disampel oleh sistem 35 saja akan ikut. Oh, jadi tidak keseluruhan ya Pak ya? Tidak. Ini dari kelas berapa Pak kalau untuk tingkat SD? SD itu kelas 5 dan SMP kelas 8. Oh, gitu. Oke, ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Halimah menanyakan tentang asesmen ini Pak. Apakah kalau yang sekolah yang belum melapor masih bisa melapor Pak untuk kesiapan? Nah, ya
Itu kan sudah ada daftar nominasi tetap siswa yang akan ikut itu. Kalaupun ada melapor itu ada ruangnya di aplikasi kementerian, tinggal daftar di situ. Kemudian melapor juga di dinas pendidikan berkaitan dengan. Tapi semua sekolah sudah fix semua. Ini karena ya tinggal akan mengikut tanggal 27 itu. Oke, masih ada pertanyaan lanjutan Pak. Ini mengenai kesiapan sistem. Kalau misalnya Pak ada gangguan secara teknis dalam proses asesmen nanti, apakah itu program bisa diulang Pak untuk pengisiannya? Ini ada pertanyaan dari Pak Fadli. Ya, jadi nanti kami pihak dinas akan bekerja sama dengan PLN maupun dengan Telkom berkaitan dengan listrik dan internet, gitu kan, yang harus stabil pada saat pelaksanaan asesmen itu, sehingga nanti kita harapkan pada saat ini meminimalisir human errornya berkaitan dengan pelaksanaan itu. Kalaupun nanti sistem dari pusat, dari servernya kan berarti akan diulang. Ya. Tapi server pusatnya kan dari kementerian. Tetapi kalau di daerah itu kan berarti kewenangan daerah untuk memastikan bahwa semua indikator berkaitan dengan pelaksanaan itu aman semua. Seperti komputernya sudah terinstall dengan baik, aplikasinya sudah ada, kemudian spek komputernya juga, laptopnya sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh kementerian. Kemudian sarana listriknya, kemudian internet dan jaringan. Itu tanggung jawab daerah untuk memastikan itu. Oke, ini satu pertanyaan sebelum kita break lagi. Ini ada Bu Wati. Apakah anak sekolah yang dipilih itu 35 melalui sistem Pak, atau dipilih dari oleh gurunya Pak? Ini Ibu Wati di. Oh iya, waduh. Jadi peserta itu kan diinput di data peserta didikan yang kelas 5. Nah, itu sistem yang akan memilih sistem. Ya. Jadi bukan guru. Jadi sistem yang memilih siswa mana yang keluar. Nah, dari peserta yang kelas 5 itu juga ada kodiknya. Ya, ini masih berlanjut ini Bu Wati, dia menanyakan, apabila anak saya Pak tidak mampu dalam menguasai teknologi, dalam hal ini komputer, dan dia terpilih, apakah akan ada diajarkan atau dibantu oleh gurunya Pak? Oke, jadi kami sudah menginformasikan semua satuan pendidikan untuk membina anak-anak atau peserta didiknya yang masuk di sampling. Nah, jadi untuk dipersiapkan, baik itu pengetahuan komputernya, kemudian konten dari materi asesmennya. Nah, itu akan disimulasi. Jadi ada tryout-nya dia, jadi penggunaan langsung dengan laptopnya. Kita sudah informasikan ke satuan pendidikan itu. Oke, siswa-siswa itu akan diajarkan. Oke, baik Pak Mudar, kita break dulu. Terima kasih untuk yang sudah masuk bertanya. Sebentar, kalau masih ada kesempatan, Anda masih bisa di 0812 11 77 92 40. Kita kembali selepas jeda berikut ini. Sakitku, hidup harus berarti. Janganlah
lemah di bawah tekanan ini. Bangkit dan menang, bangkit dan menang, bangkit dan menang, bangkit dan menang, bangkit dan menyerahkanlah pilihan hidupku. Menyerahkanlah pilihanmu. .4 FM, MNC Trijaya Kendari. Baik pendengar MNC Trijaya FM dimanapun Anda berada, masih bersama saya Hengki Iriawan ditemani oleh Pak Mudar Alimin, SPD MSI, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kendari. Kita masih tadi sudah banyak berbicara tentang asesmen nasional, terus apa prosesnya dan bagaimana caranya. Tadi sudah cukup lengkap dijelaskan oleh Pak Mudar Alimin. Nah, ini kita kembali membahas tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini anak-anak kan sudah 1 tahun lebih ya ini Pak untuk belajar daring ya. Belajar dari rumah, terus menggunakan aplikasi, baik itu Zoom ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, baik melalui WhatsApp ataupun sarana yang lain. Nah, melihat kondisi seperti ini Pak, tentunya banyak kegelisahan juga dari orang tua bahwa tidak seperti belajar seperti biasanya. Nah, dari Dinas Pendidikan sendiri melihat ini Pak, apakah ada kemungkinan nanti setelah PPKM berakhir kembali lagi giat sekolah dilaksanakan? Apalagi ini anak-anak yang mendekati, utamanya anak SD yang akan masuk masa ujian Pak untuk yang kelas ini. Betul sekali. Jadi berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ini, sebenarnya sekolah itu sudah siap. Ya. Dari kemarin kita di penerimaan didik baru, mereka sudah siap. Ada sudah skenario lengkap semua Pak. Dari baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, baik itu jenjang SD maupun SMP. Semua sudah siap untuk melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi ternyata keadaan kondisi yang tidak memungkinkan dengan banyaknya kasus, maraknya kasus yang terkonfirmasi COVID di akhir-akhir bulan ini, itu membuat itu semua menjadi mentah kembali. Artinya bukan mentah seperti apa, tetapi sekolah itu sudah siap semua, tinggal menunggu saja. Kalau misalnya ini sudah wabah ini sudah menurun, kami akan lapor ke pimpinan berkaitan dengan kesiapan sekolah, apakah diperbolehkan, karena semua nanti ini kan tergantung lagi Bapak Wali Kota beserta dan Satgas COVID Kota, gitu kan, tergantung untuk
menilai apakah itu sekolah sudah bisa tatap muka atau belum. Karena walaupun juga nanti melandai ini pasien COVID ini, sekolah tidak bisa langsung tatap muka begitu. Dia harus tetap diverifikasi untuk melihat apakah mereka siap untuk melaksanakan tatap muka. Kalau tidak siap, maka tetap dia akan belajar daring. Memang sejauh ini yang namanya pembelajaran daring itu belum efektif, belum maksimal, karena yang pertama infrastruktur sarana yang belum maksimal kan, itu baik itu di sekolah maupun di orang tua, itu kan harus klop itu antara sekolah dengan orang tuanya. Orang sekolahnya mempunyai model pembelajaran daring, sekolah di rumah orang tuanya juga harus memfasilitasi anak-anak itu, baik itu baik handphonenya maupun paket datanya, gitu kan. Nah ini yang belum semua bisa, karena memang keadaan kondisi peserta didik kita, kemudian latar belakang orang tuanya itu banyak yang tidak mampu tidak mampu, sehingga itu belum maksimal lah belajar daringnya. Oke. Menghadapi tantangan kayak begitu Pak, apa yang akan dilakukan Dinas Pendidikan? Kan tidak semua tadi orang tuanya mampu, terus fasilitas, kalaupun juga mampu, tentunya kan tidak setiap saat memiliki paket untuk disiapkan. Jadi kami sudah memberitahukan ke satuan pendidikan, ke sekolah-sekolah selain kami intens turun ke lapangan meninjau untuk siswa. Mereka sudah petakan mana siswa yang bisa melakukan pembelajaran secara daring dan mana siswa yang tidak mempunyai fasilitas itu, sehingga siswa yang tidak punya fasilitas, mereka itu diberikan tugas, mereka datang ke sekolah mengambil tugas untuk mengerjakan, diberi pemahaman penjelasan tentang tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Kalau mereka sudah jelas, baru mereka kembali ke rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi setiap saat begitu terus. Jadi ada di sekolah posko mereka bentuk untuk menampung siswa-siswa yang tidak mampu tadi, yang belajarnya secara luring, gitu kan. Jadi tugasnya mereka kumpul di situ, kemudian di situ diberikan pemahaman, penjelasan berkaitan dengan tugasnya, kemudian pulang lagi mereka kerjakan. Seperti itu terus. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Nirma. Saya pahami dengan kondisi kayak begini Pak Mudar. Anak saya sudah cukup lama belajar dari rumah dengan kondisi kita sebagai orang tua menyiapkan paket dengan sarana prasarananya itu handphone. Dan waktu juga kami siapkan membaginya untuk mereka mengerjakan tugas. Dan yang jadi memberatkan ini Pak, kami sebagai orang tua ini banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya setiap hari. Karena beda kalau anak kami langsung ke sekolah, belajar tatap muka, dan mendapatkan pekerjaan karena ada penjelasan di situ. Tapi di masa pandemi ini yang kami hadapi adalah terkait dengan tugas-tugas yang tidak ada penjelasan sama sekali yang diberikan oleh guru, hanya dikirimkan foto tugas dan harus dikerjakan dan dikumpul keesokan hari. Tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri Pak? Ya, jadi kami sudah memberitahukan satuan pendidikan, soalnya ke teman-teman guru, bahwa di dalam memberikan tugas itu jangan langsung memberi tugas kepada siswa tanpa ada penjelasannya. Minimal ada video yang dikirimkan, gitu kan, di WA, video itu di WA tentang pemahaman penjelasan dari tugas yang akan diberikan sebelum langsung ke tugasnya itu. Jadi kami sudah selalu sering memberitahukan ke teman-teman guru, tapi kan itu lagi kembali ada memang satu dua lah yang saya tidak mau pusing langsung saja memberi tugas tanpa ada penjelasan. Orang tua juga bisa bertanya kepada guru tentang berkaitan dengan itu. Nanti kalau misalnya ada keluhan nanti silakan ke kepala sekolahnya. Kalau misalnya tidak ada pembicaranya, silakan ke dinas kami. Dinas terbuka untuk aduan-aduan masyarakat berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Sehingga nanti kita harapkan semua tidak ada yang anak-anak itu tetap mendapatkan pembelajaran yang layak, sehingga mutu pendidikannya bisa meningkat. Mutu pendidikan ini bisa minimal tidak terlalu jauh, tapi dia bisa tetap bertahan dengan baik. Ya, mungkin melalui sarana talkshow ini Pak, kita bisa memberikan pemahaman, dan mungkin guru-guru yang lagi mendengarkan ataupun orang tua yang lagi mendengarkan siaran ini bisa menerima ataupun mendengarkan informasi ini dengan baik. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, jadi
mudah-mudahan didengar oleh teman-teman guru di sekolah atau dimanapun berada, bahwa sekarang keadaan memang betul-betul darurat COVID gitu kan, sehingga di sini dibutuhkan ekstra dari teman-teman guru untuk melakukan pembinaan pembelajaran, sehingga mutu pendidikan itu kita tidak anjlok. Jadi mari kita mengambil peran masing-masing. Jadi guru itu mengambil peran, melakukan tugas pembelajaran dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, bagaimanapun nanti caranya, bahwa pendidikan ini harus berjalan terus, tidak masa bodoh dengan keadaan yang ada. Jadi betul-betul kita mengambil peran. Begitu juga orang tua siswa, kami harapkan betul-betul kita kerjasama membina, mendukung anak-anak kita untuk bagaimana pembelajarannya itu bisa berlangsung dengan baik, sehingga nanti di 5-10 tahun ke depan generasi yang betul-betul yang nanti sudah 1 tahun lebih ini tidak down di 5-10 tahun ke depan seperti itu. Ya. Terakhir ini Pak, masih ada tanggapan ini dari pendengar kita mengenai kesiapan nanti Pak anak-anak yang saat ini kan tidak berbeda dengan yang mereka selama sebelum pandemi, yang kelas 6 itu ingin menghadapi ujian, terus yang SMP yang kelas 3 juga untuk ujian menghadapi tingkat kenaikan ke jenjang berikutnya. Ada ingin disampaikan Pak? Ya, jadi untuk yang kelas akhir, baik itu di SD maupun di SMP, untuk menghadapi ujian sekolah, dan nanti ujian sekolahnya akan digelar di bulan April tahun 2022, gitu kan? Jadi ujian sekolahnya juga menyesuaikan dengan pembelajaran yang berlangsung. Jadi kalau misalnya pembelajarannya hanya sampai di C, maka ujiannya juga hanya sampai di C, gitu kan? Tidak mungkin pembelajaran sampai C, ujiannya sampai F. Sehingga akan menyulitkan anak dalam melaksanakan, karena ujian sekolah memang betul-betul ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi gurunya yang mengajar, dia juga yang akan memberikan soal, dia akan menilai, dan dia akan mengumumkan apakah siswanya itu bisa lulus atau tidak. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup perbincangan kita Pak di Gerakan Membangun Kota Kendari ini mengenai persiapan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebelum kami tutup? Ya, harapan Dinas Pendidikan kepada anak-anak guru semua, baik yang akan menghadapi asesmen kelas 5 dan kelas 8 maupun yang akan menghadapi ujian sekolah, yaitu kelas 6 dan kelas 9, betul-betul tetap berada di rumah. Mudah-mudahan kita tetap sehat terus, belajar, mengerjakan tugas dan mengerjakan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, baik itu secara daring maupun secara luring. Tetap jaga imun supaya bisa tetap sehat, bisa tetap kuat melaksanakan pembelajaran, sehingga nanti bisa mengikuti asesmen bagi kelas 5 dan ujian sekolahnya bagi yang kelas 6 seperti itu. Dan untuk teman-teman guru seperti yang saya bilang tadi, mari kita mengambil peran ini, mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan betul-betul, karena saya yakin bahwa pendidik ini atau guru, teman-teman guru ini adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan guru ini adalah pekerjaan mulia, bukan cuma pekerjaan dunia, tetapi lebih dari itu dia sampai dengan di akhirat nanti. Jadi kalau misalnya kita ikhlas mengajar anak-anak kita ini di masa pandemi ini, membimbing mereka baik secara daring maupun luring, sehingga mereka bisa menjadi manusia-manusia yang baik nanti di kemudian hari, maka insya Allah amal kebaikannya itu akan menjadi amal jariah di ketika kita meninggal nanti, sehingga itu menjadi membuat kita menjadi menghadapi hari-hari esok itu menjadi lebih enak lagi karena kebaikan-kebaikan yang kita sudah tanam sekarang. Itu saja mungkin yang ingin harapan-harapan kami berkaitan dengan peserta didiknya maupun kepada teman-teman guru. Itu saja mungkin. Baik, yang utama itu Pak, kita harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semoga di masa pandemi ini semua tenaga pengajar, baik itu orang tua juga murid, tetap sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Mudar Alimin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kendari. Terima kasih untuk
spesial talkshow-nya untuk hari ini di program Gerakan Membangun Kota Kendari. Semoga sehat selalu Pak, jaga kondisi. Terima kasih. Ya, Pak. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM 92.4 FM, MNC Trijaya Kendari.